Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu. Yang menyuarakan dan mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikaitkanlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti. Kalau hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Zaman sekarang ada orang ngakunya profesor. Apa gumilang. Al-Quran tuh kata-katanya dari Nabi. Walaupun itu wahyu, palelo menyan. Kalau Al-Quran berkataan Nabi dari wahyu, apa bedanya dengan hadis? Apa bedanya dengan hadis? Hadis juga dari wahyu sumbernya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu ucapannya hadis, itu wahyu dari Allah, cuman redaksinya dari Nabi, hadis. Lebih spesifik lagi hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis yang bukan hadis qudsi pun substansinya hakikatnya dari wahyu Allah, karena Rasulullah nggak berkata dari hawa nafsunya, semuanya dari wahyu. Adapun Al-Quran kalamullah al-munazzal, kalamnya Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bi suratin minhu, yang mengandung mukjizat walaupun hanya dengan satu suratnya, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang menjadi ibadah bagi siapapun yang membacanya. Artinya apa? Sampai redaksi Al-Quran pun semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini bahaya nih, hati-hati, nggak main-main ya ikhwan. Ini pemikiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Semuanya santrinya begitu bacanya, saya lihat. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Saudara, Mu'tazilah aja. Mu'tazilah ini aliran yang dianggap oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesat, menyimpang, tapi nggak sampai kafir. Mu'tazilah ini sesat, menyimpang, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Separah-parahnya Mu'tazilah itu tetap dia menganggap Al-Quran makhluk, tapi dia sepakat tetap Al-Quran kalamullah. Nggak pernah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamnya Nabi, saudara. Separah-parahnya Mu'tazilah yang kesesatannya dari abad ke abad, nggak pernah nganggap Al-Quran kalam Nabi. Tetap mereka meyakini Al-Quran kalam Allah. Ini ada orang ngaku profesor, udah gitu banyak yang masukin anaknya ke pondok situ lagi, saudara. Allah, hati-hati. Saya kadang ada orang sesat, heran. Tapi saya lebih heran lagi kalau ada orang udah tahu ada orang sesat pakai mondokin anaknya di situ. Bagaimana ceritanya? A'udzubillah min. Jadi sebenarnya dari sekian banyak penyimpangan ya, Panji Gumilang itu dan Al-Zaitun, dari sekian banyak, menurut saya yang paling mendasar, paling fundamental ini nih.
paling mendasar, paling fundamental, karena terkait dengan konsep Al-Quran sebagai kalamnya Allah Subhanahu. Ini konsepnya mendasar banget udah. Kalau Al-Quran dianggap sebagai redaksinya dari Nabi, wahyu dari Allah tapi redaksi dari Nabi, pertanyaan sederhananya, apa bedanya Al-Quran sama hadis? Apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Makanya kalau kita belajar ulumul Quran, ada wahyun matlu, ada wahyun ghairu matlu. Wahyu yang ditilawahkan. Apa? Al-Quran, redaksinya dari Allah. Ada wahyun yang ghairu matlu, wahyu tapi tidak ditilawahkan. Apa? Hadis, substansinya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tapi redaksinya dari baginda Nabi besar Muhammad. Walid bin Mughirah utusannya kufar Quraisy buat negosiasi. Begitu dengar Al-Quran langsung tahu ini bukan omongan manusia nih. Saya nggak pernah dengar sebelumnya omongan manusia seperti ini. Ini bukan sihir. Dalam riwayat lain panjang tuh disebutkan bagaimana omongannya Walid begitu dengar ini firman Allah Ta'ala. Gemeter luar biasa saudara. Dia tahu ini bukan omongan manusia. Walid bin Mughirah saja yang utusan kufar Quraisy, begitu Nabi bacain Al-Quran sadar ini bukan omongan manusia. Bagaimana kok ada orang zaman sekarang ditokohkan sebagai tokoh agama tapi mengatakan Al-Quran redaksinya dari Rasulullah SAW. Jadi hati-hati ya ikhwan. Kira-kira jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu yang mengatakan Al-Quran redaksinya dari Rasulullah ngawur atau tidak? Jawab yang kompak, ngawur atau tidak? Sesat atau tidak? Makanya kita minta udah deh, jangan bertele-tele deh, jangan bertele-tele. Udah tangkap Panji Gumilang bubarin Nazaitun.